Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channelku Akadika. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, ada yang spesial di video kali ini karena ini adalah video berseri. Jadi ini adalah seri yang aku namakan Belajar Foto. Di sini aku akan berbagi pengalaman sekaligus sharing beberapa hal yang aku ketahui tentang foto dan mudah-mudahan bermanfaat buat kamu semua. Jadi untuk seri pertama ini kita akan membahas tentang perbedaan antara kamera bersensor APS-C dan kamera bersensor full frame. Jadi di video kali ini aku tidak sendirian, aku sudah mengajak satu orang temanku dan di sini dia juga seorang kreator di YouTube asal Bengkulu. Nah, siapa dia? Ya udah langsung aja kita kenal. Halo, fansnya Bang Dika. Oke, apa kabar bro? Baik, alhamdulillah baik. Ya. Gimana nih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, nah ini ya jadi namanya Davin Najib. Nah, jadi channel YouTube-nya Davin Najib. Nanti di akhir sisi lah ya kita promo. Jadi Vin, kita hari ini akan bahas soal kamera bersensor full frame dan kamera bersensor APS-C. Oke. Jadi ada perbedaan antara dua kamera ini. Di sini sudah kamu bawa apa nih? Canon 5D Mark II. Oke, Canon 5D Mark II dan sini ada Canon tuh 60D. Ya gampangnya sih Canon 5D. 5D Mark II dan ini 60D. Nah, ini full frame dan ini APS-C. Bedanya di mana? Ya, kita langsung aja bahas. Oke, jadi perbedaan yang mendasar yang membedakan antara kamera bersensor APS-C dengan full frame itu apa aja sih sebenarnya? Nah, mungkin di sini Davin ini punya pengalaman juga karena dia kebetulan udah pakai 5D Mark II. Jadi sebenarnya apa sih yang perbedaan paling besarnya sih, kan? Kalau perbedaan paling mendasar itu sebenarnya ada di mirror box-nya ini. Mirror box ya. Oke. Coba buka yang abang. Oke. Oh iya. Bukan? Oke, mungkin bisa lihat nih. Nah, ya bisa lihat yang ini ukurannya itu lebih besar ya. Oke, itu lebih besar, ini jauh lebih kecil. Jadi itu perbedaan yang paling mendasar ya antara kamera yang sensornya APS-C dan sensornya full frame. Jadi dia punya mirror box-nya agak lebih besar, bukan agak sih, emang lebih besar ya. Lebih besar ya dari kamera APS-C. Nah, dan terus yang perbedaan kedua itu karena kita ini ngomongin full frame sama APS-C. Nah, gambar yang didapat itu beda bang. Jadi kalau misalkan APS-C itu gambarnya itu misalnya cuma dapat segini nih. Iya. Nah, kalau full frame itu lebih lebar sedikit. Oke. Itu karena mirror box-nya tadi lebih gede tadi. Gitu ya. Jadi misalnya nih kamu udah foto pakai 60D gitu ya, ibarat kata kamu foto cuma dapat ya mungkin segini gitu ya. Nah, dengan kamu pakai 5D yang sensornya full frame tuh jauh lebih lebar gitu. Walaupun lensanya sama gitu ya, walaupun menggunakan lensa yang sama, tapi lebar gambarnya itu berbeda. Nah, itu yang pertama yang bisa kamu dapetin kalau kamu pakai kamera bersensor full frame. Nah, yang selanjutnya ini karena balik lagi karena mirror boxnya gede, jadi daya tangkap cahaya itu lebih gede bang. Daya tangkap cahaya lebih gede. Jadi kalau misalkan kamera full frame sama kamera yang APS-C ini, kalau di foto di tempat gelap, di kamera yang full frame ini bisa lebih terang lah gambarnya dibandingkan yang kamera yang APS-C. Oke, jadi karena sensornya ini kebetulan lebih besar, full frame gitu ya, dibanding APS-C yang agak sedikit lebih kecil. Jadi karena dia agak lebih besar gitu ya, jadi daya tangkap serap cahaya jauh lebih banyak gitu ya ketimbang yang APS-C, seperti itu. Nah, jadi udah tahu ya perbedaan mendasarnya tadi antara kamera bersensor full frame sama APS-C itu mirror boxnya atau ya sensornya jauh lebih besar daripada yang ini. Kemudian kalau misalnya kamu foto di ruangan yang agak sedikit lebih gelap, tentu hasilnya akan jauh lebih baik menggunakan full frame. Terus apa lagi nih kelebihannya kalau fotonya mungkin di tempat yang agak gelap? Kelebihannya satu lagi, noise-nya lebih rendah. Noise-nya lebih rendah. Balik lagi karena sensornya lebih lebar. Jadi daya tangkap cahayanya masih makin banyak masuk lah intinya gitu. Nah, ibaratnya contohnya kayak gini, misalkan kamera full frame sama kamera APS-C ini sama-sama ISO 1000 dan foto di tempat yang gelap. Nah, itu pasti hasilnya bakal lebih cerah yang full frame, Pak. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi buat yang nggak tahu nih, noise ya. Nah, ini kan kita tadi ngomongin noise. Noise ini ya, itu titik-titik ya. Jadi misalnya kalau kamu foto, biasa-biasa agak di tempat yang lebih gelap, itu kan ada ya di area yang gelap itu muncul bintik-bintik, itu yang kalau di zoom itu kayaknya nggak cantik. Iya.
kayak gitu. Oke, tadi udah kita sama-sama tahu ya perbedaannya dari mulai ukuran sensornya, kemudian dari mulai ISO dan noise-nya juga yang jauh lebih baik. Kemudian apalagi nih yang bisa dibilang sih lebih unggul ya daripada kamera APS-C ini? Full frame ini unggulnya dari segi apa lagi nih? Nah, satu lagi nih Bang, perbedaannya nih, kita lebih bisa dapetin kayak yang depth of field-nya itu. Kalau bahasa keren itu bokeh. Oke. Cantik. Ngeblur ya, ngeblur. Ya, ngeblur gitu. ya. Cantik lah gambarnya. Oke, jadi ngeblur dari si full frame ini lebih cantik ya kelihatannya ketimbang menggunakan APS-C dengan lensa yang sama juga pastinya. Oke. Lensa yang sama juga. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman semua perbedaan daripada kamera bersensor full frame dengan kamera bersensor APS-C. Nah, untuk lebih jelasnya beda apa sih ukuran daripada sensornya tadi, kamu mungkin bisa lihat diagram yang berikut ini. Oke, jadi itu ya diagramnya sudah lihat bagaimana ukuran fotonya. Misalnya kamu foto ya tadi dapatnya cuma segini, kalau pakai full frame tuh bisa jauh lebih lebar dengan menggunakan lensa yang sama. Nah, jadi balik lagi sekarang mudah-mudahan setelah ini tertarik ya buat membeli full frame. Cuma ya ada tapinya, memang kamera bersensor full frame ini dibanderol lebih mahal gitu ya daripada kamera APS-C. Kayaknya harganya bisa 2 kali lipat. Bener, soalnya ya bener sih, balik lagi ada harga ada kualitas. Iya, ya jadi mungkin buat yang sudah lama fotografi gitu ya nggak terlalu kaget kalau lihat harga dari full frame. Tapi mungkin buat yang baru mau memulai, kayaknya sarannya mungkin mulai dari APS-C dulu ya. Mulai dari APS-C dulu, udah mulai paham, nanti baru upgrade-nya ke full frame. Tapi kalau budgetnya lebih nggak masalah kayaknya. Iya benar, dukung nggak masalah. Langsung ke full frame ya, nggak masalah. Kalau sekarang juga selain DSLR ya teman-teman, di mirrorless pun juga berlaku ya, full frame sensor full frame tuh juga berlaku. Jadi ada yang pakai APS-C dan ada yang pakai sensor full frame. Jadi mirrorless juga pakai, selain DSLR pakai sistem APS-C, mirrorless juga pakai sistem APS-C dan full frame-nya juga ada. Contohnya banyak yang mirrorless pakai full frame itu mungkin kayak Sony, Sony A7 sekian yang harganya juga sekian. Lumayan ya bisa buat beli mobil, motor ya, DP mobil, dapat motor sport yang keluaran baru, lumayan. DP rumah ya. Mungkin bisa searching harganya sendiri gitu. Searching aja sendiri. Oke, satu lagi sebelum kita akhiri video ini, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngasih contoh ya, contoh langsung hasil foto ya daripada kamera bersensor full frame dengan kamera bersensor APS-C. Kita pakai lensa yang sama, 17-40 mm, sama-sama pakai 17-40 mm di lokasi yang sama. Nah, nanti kamu bisa lihat perbedaan dari lebar fotonya. Seperti apa? Seperti ini. Oke, jadi kayaknya segitu aja ya video kali ini. Mudah-mudahan membantu pemahaman teman-teman tentang kamera bersensor APS-C dan bersensor full frame. Mudah-mudahan habis ini nggak bingung lagi gitu ya. Udah ada budget mungkin, udah bisa memilah-milih mana yang mau dibeli, silahkan langsung dibeli gitu ya. Untuk video-video selanjutnya ini akan berseri ya. Jadi ini serinya namanya belajar foto. Nah, ini mungkin yang pertama, nanti seri kedua mungkin kamu punya ide, kamu bisa langsung komen di bawah ya, di kolom komentar kamu bisa komen mungkin pengen bikin video soal tutorial ini atau pengen soal fotografi tekniknya seperti apa, mungkin bisa seperti itu nanti ya. Dan kita juga terima kasih buat David ya, yang sudah datang ke sini bawa kameranya gitu ya sebagai sampel secara langsung. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel dia. Cari aja di YouTube David Nadio, DHAVN Nadio. Oke, nanti pokoknya ditaruh lah di atas atau di mana ya. Pokoknya intinya ada, nanti kamu bisa langsung klik biar menuju langsung ke channelnya dia. Oke, kayaknya kita pamit sekarang ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya wassalam dan sampai jumpa.